Pak Bambang, kita tadi sudah mendengarkan sedikit informasinya ya berkaitan dengan revisi Undang-Undang Minerba. Ini masih menjadi pembahasan juga, kontroversi juga cukup banyak begitu Bapak dari berbagai kalangan. Tapi mungkin Anda bisa menggambarkan sejauh ini, sejauh apa berkaitan dengan pembahasan mengenai revisi undang-undang dan apa yang menjadi landasan utama atau pertimbangan utama begitu berkaitan dengan pembahasan RUU Tambang ataupun juga Minerba ini Bapak. Pertama-tama kita harus mengapresiasi setiap pendapat masyarakat. Ada yang pro dan kontra, itu adalah hal yang biasa di iklim demokrasi kita. Jadi kami menganggap apa yang dilakukan Badan Legislasi, kebetulan saya anggota Badan Legislasi itu sendiri, itu adalah tujuannya untuk memperkuat Undang-Undang Minerba terkait hilirisasi dan juga tambang-tambang yang terbengkalai saat ini gitu. Dan juga mungkin tujuan pemerintah juga kita mengakomodir niatan pemerintah untuk memberikan bantuan lah kepada lembaga-lembaga atau organisasi-organisasi pendidikan maupun organisasi keagamaan gitu. Ya, dan terkait dasar hukumnya kita mengacu kepada keputusan MK. Karena ada putusan MK, maka undang-undang ini masuk dalam kumulatif terbuka di Badan Legislasi, dapat dilakukan revisi kapan saja. Jadi sama halnya dengan undang-undang lain yang ada putusan MK-nya, gitu Mbak. Oke, baik. Nah, salah satu kontroversi utama ini adalah berkaitan dengan IUP ya Bapak yang dapat diberikan kepada perguruan tinggi dan ini juga bahkan sudah sedikit banyak direspon juga begitu dari institusi ataupun juga dari kampus-kampus begitu Bapak yang memang saat ini mereka juga menyebutkan tengah mempertimbangkan hal ini, apa saja aspek-aspek yang harus disiapkan begitu, dan mungkin Anda sendiri bisa menjelaskan seperti apa yang menjadi latar belakang atau alasan begitu ya dari revisi. Salah satu poin dalam revisi UU Minerba ini adalah dapat memberikan IUP kepada perguruan tinggi. Jadi kalau kita melihat bahwa negara sudah memberikan konsesi kepada organisasi keagamaan kan, kenapa enggak kepada universitas atau perguruan tinggi? Kita melihat banyaknya kebutuhan, contoh kecil lah, kebutuhan tenaga kedokteran kita. Namun kita tahu bahwa biaya pendidikan fakultas kedokteran itu sangat tinggi. Begitu mirisnya kondisi itu dengan kondisi kekayaan kita. Ini satu anomali, ya kan? Satu hal yang sangat berbanding terbalik. Satu sisi kita memiliki kekayaan alam, tapi satu sisi kita tidak bisa menciptakan tenaga-tenaga ataupun orang-orang profesional yang bisa membantu perbaikan negara kita, misalnya kedokteran gitulah. Nah, alasannya klasik yaitu alasan pembiayaan. Kita melihat ada contoh Universitas Pertahanan bisa memberikan fasilitas kuliah gratis kan, itu gratis seluruhnya kan, tidak, bahkan juga tempat tinggal pun disiapkan. Nah, kita tidak ingin adik-adik kita yang memiliki kemampuan, memiliki keinginan atau cita-cita yang tidak bisa diwujud oleh negara kan, karena ketidakmampuan biaya. Nah, dengan adanya pemberian konsesi kepada kampus, minimal hasil dari hasil dari pertambangan itu sendiri bisa membantu operasional kampus itu sendiri, sehingga adik-adik kita, saudara-saudara kita bisa mendapatkan pendidikan di kampus secara gratis. Oke, baik Bapak. Dari informasi yang kami terima juga begitu, sebetulnya tidak sedikit mungkin perwakilan ya dari pihak kampus, dari dosen sendiri begitu yang meminta begitu untuk DPR memikirkan lagi baik-baik berkaitan dengan revisi UU Minerba, utamanya berkaitan dengan IUP yang dapat diberikan kepada perguruan tinggi. Karena memang ada beberapa poin yang menjadi pertimbangan, termasuk diantaranya poin berkaitan dengan kapabilitas, kemudian baik secara manajemen ya dari sisi human resource dan juga dari sisi finansial begitu. Nah, tanggapan Anda berkaitan mungkin dari pihak kampusnya sendiri banyak yang meminta DPR untuk memikirkan ulang begitu. Tanggapan dari Anda seperti apa, Pak Bambang? Mungkin Mbak Eva, ada juga kita tidak bisa melihat atau CNBC meliput hanya yang kontra, tapi juga ada yang pro kan.
Jadi kalau kami mendengar dua-duanya kan, yang kontra juga baik, yang pro juga baik. Tapi pertama yang tujuan utama negara adalah bagaimana kembali ke pasal 33 kekayaan alam bisa dipergunakan atau dimanfaatkan untuk untuk masyarakat yang lebih luas, seluas-luasnya untuk masyarakat maksud itu. Jadi kami melihat kalau dari sisi kemampuan, saya pikir ini tidak selaras dengan pemikiran kami ya. Karena saya kebetulan dari awal saya di Komisi 7 yang sekarang berganti jadi Komisi 12, kita sering melihat, bukan sering melihat, sering me- apa namanya? Mengetahui bahwa beberapa kampus itu memiliki lembaga atau badan usaha, misalnya konsultan, kan? Kayak misalnya UI, UGM, Undip, itu memiliki satu badan usaha ya, walaupun itu berbentuk konsultan, konsultan minerba ataupun konsultan tambang ataupun konsultan migas yang lebih banyak itu. Jadi saya pikir dari sisi kapabilitas mereka sudah memiliki kemampuan. Karena sebuah korporasi bekerja juga berdasarkan rujukan dari konsultan itu sendiri gitu. Oke, baik Pak Jadi Bambang. kami pikir Mhm. dari sumber daya ininya saya tidak ragukan lagi kalau kampus. Bahkan mungkin bisa saja dengan kampus universitas memiliki badan usaha ini akan terjadi ke depan praktek mining yang good mining lah Mhm kan. mhm Karena mhm. mereka jauh bisa lebih memikirkan semua aspek, aspek Oke. lingkungan, teknik penambangan karena diisi oleh orang-orang yang memiliki kapabilitas, kemampuan dari sisi teknis. Oke, baik.